Yes, Lord. Yes, Lord. Tinggal dalam indahnya. Yes, Tuhan. Kami mau terus tinggal karena Engkau di dalam kami. Kami mau semakin menyatu dengan Engkau dan juga mempersilahkan Engkau mengalir keluar, memenuhi jiwa, tubuh kami, sampai aliran-aliran itu menyegarkan orang-orang yang berjumpa dengan hidup kami. Sampai aliran itu membawa kehidupan yang baru, menumbuhkan banyak hal di hidup banyak orang karena itu mengalir keluar dari hidup kami. Dan itu dimulai dari membersihkan hidup kami, membersihkan jiwa kami, membersihkan semua hal yang menumpuk di dalam, yang tidak kami sadari maupun kami sadari, yang selama ini kami bergumul terus dengan hal itu, tapi tidak pernah bisa menang dan bebas dan keluar, dan Roh-Mu sendiri yang bekerja dan mengalirkan, sebab Engkau yang berkuasa dan mampu, dan Engkau yang diberi di dalam hidup kami untuk menolong, untuk mengerjakan itu semua. Bagian kami mempersilahkan bekerja sama dengan Engkau dan bilang bahwa Tuhan, kami perlu Engkau, kami mau Engkau. Terus mengalir Roh Kudus, terus, sebab kami bejana untuk kemuliaan-Mu. Karena itu ada bagian-bagian yang terus dibersihkan, supaya kami terus siap untuk dipakai oleh Tuhannya untuk maksud yang mulia, bukan hanya untuk maksud yang biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Dan sekarang berbicara buat setiap kami lewat firman-Mu. Biar itu meneguhkan setiap pengalaman-pengalaman kami dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar yang dari Tuhan. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan apa yang Engkau mau untuk kami tangkap siang hari ini, supaya dengan demikian diletakkan satu dasar yang kuat buat kehidupan kami. Untuk kami melangkah berdasarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, karena kami tahu bahwa semua yang kelihatan ini terjadi dari hal-hal yang tidak bisa kami lihat, yaitu yang kekal, yaitu yang diucapkan keluar dari mulut Tuhan, dan itu mengubahkan yang tidak berbentuk kosong, yang kacau balau, yang gelap gulita menjadi teratur, menjadi terbentuk, menjadi terang, menjadi semua yang kami lihat dengan mata kami sekarang ini. Demikian juga berfirmanlah, supaya semua yang tidak berbentuk dalam hidup kami diubahkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, coba 2-3 orang dong sharing kesaksian apa yang dialami tadi. Nanti setelah itu baru kita firman. Yuk, cepat. Langsung. Yes. Ya. Enggak apa-apa kalau dia belum bisa bicara, satu lagi dulu yang lain. Nanti enggak apa-apa ya, tunggu nak. Biar kita ini. Kamu di situ dulu enggak apa-apa. Sini aja. It's okay. Yuk. Siapa? Yuk. Cepat. Cepat aja. Yuk. 2 ya. Harga apa? Yes. Aku tadi dapat penglihatan, tadi aku lagi camping sendirian, terus jalan di sungai, tiba aku jatuh di arus yang deras, dan aku takut, walaupun aku udah bawa pelampung gitu. Terus habis itu ada satu bapak-bapak langsung naikin aku di ban itu, dia pegang aku tanya, bapak siapa gitu, tapi dia cuma senyum, terus gandeng aku rasanya tenang banget, sampai benar-benar nikmati pemandangan sungai gitu. Rasanya ketawa, seneng banget rasanya, damai gitu. Oke, thank you Arga. Kasih tepuk tangan dulu. Kak Feve dong.
Masih udah bisa ngomong belum? Dia belum, masih. Belum. Ya, coba. Aku sedikit cerita. Kemarin pengen aku pergi papi. Aku 2 kali mimpi papi. Dalam mimpi itu aku pergi di kamarnya papi. Papi, doain aku supaya setiap hal-hal yang menghalangi pertumbuhanku di dalam Tuhan semuanya hilang. Saya pernah lepas dari masa laluku. Minta didoain supaya setiap kepahitan, amarah, emosi sampah hilang dalam hidupku. Di dalam mimpi itu aku curhat semuanya ke papi. Tetapi ketika aku minta didoain, nggak sempat papi doain. Tapi aku bersyukur sekali hari ini ketika aku masuk. Aku minta Roh Kudus tolong supaya apa yang menjadi doaku dikabulkan. Ketika kemarin aku minta didoain papi, aku rasa tadi bukan papi yang nyamar aku, tapi Tuhan Yesus yang peluk aku secara langsung. Dan itu aku minta Tuhan bersihkan setiap pahitan dalam hidupku, setiap dendam kepada keluarga aku. Dan rasanya aku minta Roh Kudus penuhi. Dan itu kayak ada sesuatu yang keluar dalam diri saya. Dan itu kayak rasanya tubuh saya kayak ringan. Saya bersyukur hari ini doaku selama ini Tuhan kabulkan. Tuhan menjumpai aku secara langsung. Ya, oke, thank you. Yuk, yes, Kak Vene. Halo guys. Jadi yang aku dapat tadi pas sebelum papi samperin aku ngerasa di dalam penglihatanku itu aku sedang melihat ada sesuatu dari sudut demi sudut, seperti sedang kayak gini loh papi, gini, tapi di tengah ini, pas di tengah itu aku nggak ngerti apa sih yang ada di tengah ini, bilang gitu. Tapi pas aku bilang Roh Kudus tolongi aku, berikan aku konfirmasi kayak gitu. Tapi sebelum yang tadi itu malamnya aku mimpi kayak gitu. Aku mimpi kok kayak gitu juga kayak tadi di penglihatanku aku mimpinya. Terus aku nggak ngerti apa maksudnya. Terus sampai sepanjang apa ya arti mimpiku, aku belum gitu. Aku nggak tahu apa arti mimpiku kayak gitu. Terus tadi pas papi samperin aku, pas papi ngomong di samping, kiri, depan, belakang, kamu minta lagi Vene, biar itu yang menyambar api itu, percikan api itu yang menyambar di dalam hidupmu, itu yang akan nyambar. Aku langsung, oh ini yang mungkin maksud mimpi itu. Pas papi pegang tanganku, aku ngerasa kayak lagi disambar lagi, kayak aliran listrik gitu yang menyambar hidupku. Itu sih kalau tadi aku dapat, aku melihat. Pas aku buka mata, aku langsung lihat ini. Nah, ini artinya apa ya? Aku langsung bilang gitu. Itu aja yang dari aku, teman-teman semuanya. Oke. Tadi itu gini loh. Saya doain Vene megang tangannya kanan kiri. Terus setelah itu
kayak dua arus masuk itu terus di tengah itu ketemu gitu loh, kayak kabel disambungin ada yang masuk di tengah dan itu sih itu. Bukan hanya di tengah sini ini, di tengahmu itu juga menyala dengan itu ya. Nah itu. Ada satu lagi? Ya, yang belum pernah. Oke, KOC boleh. Ini kencang banget ya memang. Kita gerak kecilin sedikit. Yes. Oke, kalau aku hari ini yang waktu baru mulai itu memang seperti apa aku bilang tadi, aliri minta Tuhan aliri di semua bagian itu. Lalu waktu papi datang doain itu udah mulai lucu karena yang ditunjukin itu kayak Tuhan tuh ngasih penghiburan buat kakak. Jujur akhir-akhir ini kadang badan kakak di mana, pikiran kakak di dekat sinode. Jujur. Jadi kayak ya macam-macam lah. Jadi aku minta juga Tuhan aliri. Jadi waktu papi doain aku yang pertama itu, Tuhan tuh kasih penghiburan dengan barang-barang lucu yang saya suka lihat. Barang-barang lucu yang saya suka lihat. Tapi saya saya dihibur, tapi yang keluar tuh air mata, bukan tawa gitu. Tapi itu melegakan, maksudnya kayak bikin plong gitu. Saya lucu lihat itu barang, tapi saya bukannya ketawa, tapi malah nangis gitu. Lalu setelah itu, yang bikin saya ngakak banget, itu tiba-tiba saya ada di mall. Lagi pinggir sungai. Di mall, lalu ada kalau teman-teman tahu, saya nggak tahu apa sebutannya itu, yang kayak di kolam di depan apa sebab yang biasa ada orang masuk ke dalam air itu, kayak mallnya itu besar terus kayak akuarium gitu, lalu ada orangnya di dalam terus. Kayak ini SeaWorld itu ya yang. Jadi kayak berdiri di situ, tapi kayak ada orang di sampingku yang aku nggak lihat dari ujung kaki sampai kepalanya, aku nggak tahu, tapi itu seperti bayangan. Jadi dia menunjukkan, dia cerita, seperti dia menjelaskan, saya juga nggak ngerti apa yang dia jelasin, tapi itu bikin saya lucu sekali. Lalu dia bawa saya kemana, ke semua jualan, meskipun jualan itu saya nggak ketemu orang, tapi nggak ketemu orang yang jual, tapi banyak anak-anak kampung di situ. Dari bajunya saya bisa melihat anak-anak kecil yang anak-anak kampung yang seperti Tuhan membawa anak-anak kampung di mall itu gitu. Dan yang bikin saya ngakak banget karena Tuhan bawa saya itu yang gemes banget lihatnya itu karena menunjukkan kaos kaki bayi yang warna pink, barang-barang yang bukan barang-barang orang dewasa tapi kayak barang-barang anak bayi, barang-barang anak kecil, dan itu yang ditunjukkan, itu yang bikin saya gemes gitu, ketawanya itu ketawa gemes karena lucu banget, dan itu sangat seperti memulihkan lagi, menghibur lagi. Dan sebelum saya tadi dibawa ke mall, saya lihat meja operasi. Saya nggak tahu itu apakah saya yang dioperasi karena lumayan saya lihat meja operasi itu seperti jarak sini ke rumah Pak Trio gitu. Jadi apakah saya itu yang saya percaya bahwa saya yang sedang dioperasi, tapi apakah Tuhan juga sedang mengoperasi teman-teman tadi, saya nggak tahu. Tapi saya percaya itu kita sedang dibersihkan lagi, ada yang diambil dari hidup kita seperti yang Rila juga. Itu sih yang saya dapat. Oke, thank you Kak Oce. Yes. Oke, nanti yang lain boleh nulis di grup. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 dulu. 2 Timotius pasal yang pertama. Mari kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ya. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 8, 23, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Oke, nggak usah pakai ini.
Gini, Paulus ngomong ke Timotius ya ini ya, anak yang dia muridkan, dia jadi anak rohaninya Paulus, itu dia ingat akan iman yang sudah ada di dalam neneknya dan di dalam ibunya, dan yang sekarang juga ada di dalam di dalam Timotius. Nah sekarang ayat 6. Karena itu, karena ada iman yang sudah turun dalam dirimu, 3 generasi ini, ya kan? Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan. Bahasa Indonesianya karunia Allah. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya beberapa terjemahan mengatakan stir up the gift. Apa itu? Stir up the gift. Ya. Stir up itu seperti membangkitkan, mengaduk. Stir itu mengaduk itu ya. Jadi mungkin sesuatu ada tapi mengendap di bawah. Kalau api itu bara udah masih nyala, sumbu yang pudar nyalanya. Tapi kalau arang itu kan dia udah nggak ada nyalanya tuh, tapi masih ada kayu itu masih ada baranya merah-merah. Stir up itu dikipasin supaya dia nyala lagi. Jadi masih ada nggak? Masih, tapi dia nggak berkobar gitu loh. Itu dikipasin supaya nyala lagi. Jadi kalau makanan tuh diaduk dulu, gulanya ada tapi di bawah belum nyampur dengan semua yang lain gitu loh. Stir up. Yang di stir up apa? The gift. Kalau bahasa Indonesia itu karisma diterjemahkan karunia. Tapi the gift itu bukan hanya pemberian, tapi pemberian terbesar yang Tuhan beri buat kita itu Roh Kudus, pribadinya. Bukan hanya karunia atau buah karakter. Ya. Yang dia beri pertama-tama adalah dirinya sendiri. Dan waktu dia itu di stir up, gitu ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengobarkan? Bagaimana caranya membangkitkan? Bagaimana caranya menyalakan? Ingat ayat ini? Biarlah rohmu menyala-nyala. Gimana? Persilahkan aja. Dia mati, padam, karena ditekan, karena dibatasi, karena dilarang, atau enggak dilarang mungkin. Enggak kita beri ruang yang cukup. Apa yang membuat api mati? Gampang. Enggak ada udara, enggak ada oksigen. Itu kalau kamu tutupin karung basah, mati kan api gitu. Cara memadamkan api. Banyak orang panik disiram air gitu semua. Bukan. Begitu dia ditutup tanpa ada oksigen, mati dia. Begitu kamu batasin Roh Kudus, nih ya, di dalam roh kita, dia di sini aja nih. Enggak mengalir kemana-mana. Enggak mengalir kemana-mana. Karena kita tidak mempersilahkan dia mengalir, keluar, menyala, berkobar. Kemana? Ke jiwa, ke tubuh. Nah, roh, tadinya saya lupa bawa spidol warna-warni. Jadi, ini roh kan penurut. Gitu. Dia mau ngikutin. Tapi kita nggak persilahkan dia nembus ke sini loh. Penuh. Mengalir keluar dari sini sampai penuh. Jiwa penuh mengalir Roh Kudus terus. Take over, ambil alih. Terus. Ya kan? Kalau sudah penuh, belum. Penuh Roh Kudus. Mengalir terus. Kemana tadi? Pikiran, perasaan, kehendak. Terus Roh Kudus. Terus. Setelah penuh dia akan mengalir keluar ke tubuh, gitu, ke badan. Gitu. Dan aliran yang keluar itu nanti bisa dirasakan orang lain. Itu namanya dipenuhi Roh Kudus. Namanya setelah ini penuh ke sini semua, penuh lagi, penuh. Terus penuh.
Ngalir keluar nggak? Ngalir keluar. Udah mau habis. Ngalir keluar. Ngalir keluar. Ngalir keluar. Ngalir keluar. Ngalir keluar. Ngalir keluar. Waktu mengalir keluar semua, kamu tenggelam di dalamnya. Apa tenggelam? Dibaptis. Kapal, ya perahu, tahu ya? Saya bisa bayangin nggak? Perahu nih. Ada layarnya. Waktu dia ada yang bocor ngalir, ada air masuk ke sini. Airnya mulai penuh. Ini kan ini ya. Setelah dia penuh di sini, apa yang terjadi? Tenggelam. Waktu dia tenggelam, masuk ke sini, airnya jadi di atasnya kan. Apa waktu tenggelam ini? Dibaptis, ditenggelamkan. Jadi seringkali kita belum tenggelam, masih semata kaki, masih sini. Karena kurang lama. Yeskiel itu jalan sekitar 1 kilometer terus ngalir. Kita kurang nunggunya, mempersilahkan dia mengalir, memenuhi. Belum, masih semata kaki. Di jiwa belum penuh, belum. Terus Roh Kudus mengalir. Terus penuhi Roh Kudus, penuhi. Bagian yang kosong, yang apa, diambil alih, dipenuhi, dibanjiri. Saya ngomongnya gitu, banjiri Roh Kudus, tenggelamkan, resapi. Terus Roh Kudus, terus. Apa aja muncul tiba-tiba, oh ya ingat ini, oh kok masih ini jengkel, oh kok pengen ini, gini, ngerasain gini. Mau Roh Kudus mengalir ke situ, mengalir Roh Kudus. Mengalir terus, begitu udah penuh semua, penuh, kamu jadi tenggelam di dalamnya. Kamu jadi diliputi, dibanjiri, meluap semuanya, dan gitu. Nah, itu yang Paulus sedang ngomong, sekarang pemberian yang ada di dalammu itu bukan hanya karunia, tapi terutama adalah pribadi itu loh. Stir up, yang mungkin selama ini cuman kamu pikir hanya untuk rohani, hanya untuk hal rohani. Kobarkan, bangkitkan, persilahkan dia mengalir, persilahkan dia memenuhi, persilahkan undang dia. Kemana? Ke jiwa dan ke tubuh. Jiwa kan ada pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran aja banyak hal, ya kan? Keinginan macam-macam. Perasaan juga aspeknya banyak. Kehendak juga banyak. Itu. Nanti ada ingatan, ada memori, ada impian, ada imajinasi, ada macam-macam. Terus Roh Kudus, ya itu namanya dikuduskan. Dikuduskan itu pikirannya jadi pikiran Kristus, perasaannya jadi perasaan Kristus, kehendaknya jadi kehendak Allah yang sempurna. Terus, sudah belum? Terus, gitu loh. Nah seringkali kita udah satu kali, kita pikir udah. Nanti bukan masalah nangis, tertawa atau apa, itu karena meluap keluar dari jiwa gitu. Nah, misalnya nih, kita ngomong ya. Tubuh, orang kan ngomong gini, bahasa tubuh, ya enggak? Kenapa gimana bahasa tubuh contohnya? Ya, diajak ngomong gini. Itu kalau orang wawancara di perusahaan udah enggak mau terima nih. Pasti orangnya enggak bisa diajak kerjasama, terima masukan, terima ini semua, terima hal yang baru, menutup diri gitu semua. Dari bahasa tubuh, menyilangkan kaki atau apapun ya kan, macam-macam. Tubuh aja punya bahasa. Yang lain orang bilang apa? Mengungkapkan isi hati, ya kan? Curhat, perasaan. Oh dia bilang saya mau menjelaskan pikiran saya. Itu bahasa apa? Jiwa, ya dong. Punya bahasa nggak jiwa? Punya dong. Ya kan? Dia kan ketika ngomong itu, kamu bisa terasa kan? Ngomong ini dari pikirannya, dari perasaannya, atau dari kehendaknya. Gitu loh. Roh punya bahasa nggak? Waktu rohmu dipenuhi Roh Kudus dan dibangkitkan, dia mulai bersuara. Itu keluarnya bahasa roh. Gitu loh. Jadi waktu roh ini dihidupkan, dengan roh Allah di dalam itu. Waktu kita terima Tuhan Yesus, roh kita jadi hidup kan, tadinya mati. Terus ada Roh Kudus di dalam. Tapi kita belum ngerti nih. Begitu dia, roh kita itu mulai sadar, mulai dinyalakan oleh roh Tuhan di dalam itu. Dia juga punya bahasa. Nah waktu itu kuat, dia meluap keluar, jadi bahasa roh. Gitu loh. Ungkapan dari roh kepada Tuhan. Itu. Tubuh aja punya bahasa,
pikiran bisa diungkapkan, perasaan, roh juga bisa mengungkapkan. Nah masalahnya itu ke Tuhan. Nah terus, bagaimana cara stir up the gift, mengobarkan karunia Allah. Saya nggak mau terjemah pakai bahasa itu ya, saya mau bilang, kobarkan anugerah yang sudah ada di dalammu, yang kamu terima lewat penumpangan tangan. Impartasi kan itu kan, ditumpangi tangan Paulus, jadi ada sesuatu yang berkobar, menyala. Yang sudah ada itu, kamu kan sering didoakan di ini, semua tumpangi tangan itu. Ada di dalammu itu, yang diberikan itu bukan sesuatu, tapi pribadi. Ya, enggak apa-apa kamu dapat teasernya mungkin untuk workshop Retreat Sinode. Bilangan 27. Tidak ada di catatan. Buat yang tidak ikut workshop, kamu mencicip. Siapa tahu besok berubah. Bilangan 27, sebentar, saya buka bahasa Indonesia biasa. Benar nggak? Bilangan 27. Yes, Bilangan 27 ayat 18. Ayo. Ya. Baca bersama dengan saya. 2, 3. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkan tanganmu atasnya. 19. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah padanya perintahmu di depan mata mereka. 20. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel. Ya, Pak. Menarik ya. Banyak orang gini, oh saya langsung sama Tuhan, tidak perlu. Yosua bin Nun penuh roh. Ya kan? Sudah. Oh, seorang yang penuh roh. Letakkan tanganmu di atasnya. Orang yang penuh roh, dia bisa ditambahin lagi. Apa yang ditambahkan kepada Yosua? Kewibawaan. Otoritas ini. Roh kepemimpinan. Supaya apa? 2 juta orang itu mau dengerin dia. Gitu. Meskipun dia sudah penuh roh. Kalau belum punya urapan kepemimpinan, roh kepemimpinan, orang nggak akan dengerin dia nurut 2 juta itu. Oh, Musa punya kayak gitu bisa dibagi ke 70 aja, masih dilawan terus kok. Dan seperti itu. Apalagi nggak punya. Dan menggantikan orang seperti Musa yang sudah membelah laut dengan melakukan banyak hal seperti itu. Nggak mudah pasti. Tanpa roh kepemimpinan di dalamnya. Padahal Yosua sudah penuh roh. Masih ini ditambah yang lain. Nah, Paulus ngomong kepada Timotius, ya, kamu udah punya itu iman, kamu udah punya di dalammu. Nah, aku memberikan kepadamu sesuatu. Nah, sesuatu yang ada itu bukan barang, bukan benda, tapi yaitu roh. Gitu. Yang tadinya tidak, gimana yang jelasinnya pribadi itu? Saya masih coba ya, tapi ini bagus. Penjelasannya Dennis Bennett, dia ngomong gini. Kamu lagi masak di dapur sibuk karena kamu janjian dengan seseorang untuk datang ke rumahmu. Harusnya datangnya jam 6. Tapi 5:45 orangnya udah datang. Terus kamu bilang, tolong dong dibukain dulu, suruh dia nunggu di ruang tamu. Terus orangnya datang nunggu ruang tamu, dia dapat telepon. Pak John ini sudah datang ke rumahmu belum? Oh sudah, gitu. Kamu udah ketemu dia belum? Belum. Aku masih di dapur. Oh dia tuh bawa pesan yang penting sekali buat kamu. Tolong kamu segera temui dia, terima dia, sambut dia. Nah itu, dia ngasih gambaran begitu. Roh Kudus mungkin sudah ada di sini, tapi baru di ruang tamu. Kamu belum ketemu langsung, kamu masih di dapur, kamu masih itu, kamu belum berinteraksi, kamu belum ngobrol, kamu belum persilahkan, kamu belum bergaul, kamu belum terima langsung pesannya apa, gitu loh. Sudah ada di dalam rumahmu belum? Sudah. Waktu kamu percaya, ya kan? Tapi kamu belum kenal, kamu belum ngerti, kamu belum sepenuhnya, gitu. Lagi pula dia masih di ruang tamu, gitu. Kamu masih anggap dia cuma tamu, gitu loh. Jadi Roh Kudus di sini, padahal firman Tuhan bilang apa? Tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus. Apa? Tubuh, bukan hanya roh. Selama ini saya juga bayanginnya, waktu Roh Kudus berdiam, ya dia berdiam dalam roh saya. Tapi yang Tuhan mau, tubuh kita jadi bait Allah. Tubuh fisik ini loh. Berarti kan dia harus dipenuhi, meluap sampai ke tubuh kan.
yang di tubuh padahal isinya macam-macam kan. Keinginan, kesenangan, ikatan, itu kan itu. Memang dosanya tidak dilakukan di tubuh kalau kata para Rasul Paulus. Sebab selain perzinahan, semua terjadi di luar tubuh. Berarti di mana? Di jiwa kan. Gitu. Tapi dia kena akibatnya nggak dari apa yang di jiwa itu? Iya dong, karena dari jiwa mengalir keluar. Selama ini yang mengalir keluar itu dari jiwa. Makanya orang bilang psikosomatis, sakit. Karena stres, kepikiran, asam lambungnya naik. Gitu. Ya kan? Karena sedih berkepanjangan, lalu badannya jadi alergi, jadi apa gitu. Karena kepahitan disimpan nanti jadi cancer, jadi tumor gitu-gitu, macam-macam. Itu jiwa mempengaruhi tubuh. Nah, gitu. Nah semestinya roh mempengaruhi jiwa, jiwa mempengaruhi tubuh. Karena jiwanya dipenuhi roh, pikirannya tenang, damai sejahtera, pikirannya diperbaharui, pikiran Kristus. Roma 12 itu sudah mengerti kehendak Allah, sudah bisa ngomongin semuanya, sudah bisa memperkatakan kebenaran. Itu. Jiwanya akan mengalirkan yang dari roh ke tubuh. Gitu loh. Nah kalau jiwa kita tidak dipenuhi roh, apa yang dialirkan ke tubuh? Ya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, apa yang didengar, apa yang dilihat oleh mata. Bukan apa yang timbul dari firman, iman, bukan. Itu loh. Makanya di situ. Itu masalahnya, itu ya. Itu masalahnya. Jadi jiwanya penuh dengan apa? Karena selama bertahun-tahun jiwa itu yang mimpin. Tubuh itu udah terbiasa dengar apa kata jiwa. Nah, sekarang kita harus belajar supaya jiwa dengar kata roh. Gitu loh. Supaya nanti roh itu keluar sampai ke tubuh karena dia ingin juga mendiami tubuh. Karena tubuh kita yang bait Allah, bukan hanya roh. Dia kan sekarang diamnya di dalam roh kita kan. Roh Kudus diamnya di mana? Di dalam roh kita. Kalau saya sering gambarin jadi bulatan-bulatan itu, ya kan? Ya, ini roh kita kan. Roh manusia yang ini kan. Dia di sini loh, Roh Kudus. Ini roh kita kecil, ini jiwa, ini tubuh. Di sini, ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Tubuhmu bait Roh Kudus. Sudah belum? Belum. Sebagian besar. Karena kita pikir di roh. Di roh itu bersekutu, menyembah. Tapi dia tidak mengalir keluar. Tidak penuh. Tidak penuh. Gitu. Mengalir keluarnya paling pol lewat apa? Suara. Waktu menyembah, memuji ada sesuatu orang rasakan. Oh ada pengurapannya nih, ada Roh Kudus mengalir nih. Waktu menyampaikan firman. Tapi belum ketika menumpangkan tangan atas orang sakit. Belum ketika itu. Ingat, sapu tangan menyentuh tubuh Paulus dan ditumpangkan atas orang sakit, sembuh. Itu berarti ketika bersentuhan dengan tubuhnya, roh Tuhan sudah mengalir lewat situ. Berarti tubuhnya sudah jadi bait Roh Kudus. Jadi yang dimaksud tubuhmu bait Roh Kudus itu tubuh ini. Sampai ketika bersentuhan, dia mengalir keluar dan kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi. Karena yang dari dalam mengalir keluar. Itu. Ya. Oke, saya kembali ke 2 Timotius dulu. Karena bukan ini sebenarnya tujuannya. 2 Timotius tadi. Stir up. Stir up your gift. Ya kan. Bukan hanya karunia, tapi roh yang di dalammu itu harus dikipasi terus, dinyalakan. Ayo Roh Kudus, terus penuhi Roh Kudus, mengalir ke sini, mengalir. Ayo Roh Kudus, ayo Roh Kudus, ayo Roh Kudus, yuk, ayo Roh Kudus. Ini harus gimana Roh Kudus? Yuk mengalir Roh Kudus. Yuk khawatir gitu, penuhi Roh Kudus, take over, ambil alih, banjiri Roh Kudus ini. Muncul ini, Roh Kudus, ya itu. Sebab, ayat 7, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Itu, ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi yang diberi itu, the gift itu bukan roh ketakutan. Bukan. Kenapa kok kamu takut untuk mengubarkan yang di dalam? Itu bukan roh ketakutan. Tapi apa? Bahasa Indonesianya, roh yang bahasa Indonesia pakai membangkitkan, ya kan? Bagus. Tidak ada sebenarnya di itunya. Itu hanya
roh kekuatan, roh kasih, dan ketertiban. Ini nanti saya akan jelaskan. Jadi yang diberi itu kekuatan, kasih, bahasa Indonesia ini ketertiban, nanti saya akan jelasin. Jadi yang diberi di dalam bukan roh ketakutan. Kenapa kok kamu tidak mau untuk mengobarkan roh yang di dalam itu? Karena roh ini isinya kekuatan, power. Apa itu? Dunamis. Dan kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, itu. Kuasa untuk apa? Membuat mukjizat, mengubah keadaan, membuat terobosan. Itu dunamis, kekuatan seperti sebuah dinamit. Power yang bisa menggerakkan, yang bisa mengubahkan, itu yang diberi. Kemudian kasih, agape. Banyak orang merasa kasih itu gimana sih? Kasih itu mau mengikuti kehendak Allah, memilih apa yang jadi kesenangannya Tuhan. Itu. Jadi itu membangkitkan kerelaanmu untuk mau mengikuti kehendak Tuhan. Gitu. Yang ketiga, bahasa di situ stir up. Ketertiban. Ya, saya pakai bahasa Inggris beberapa. Dia terjemahannya saya baca dari Amplified ya, karena dia kasih banyak penjelasan di situ. Ayat yang ke 7. Sound judgment, itu ya. And personal discipline. Sound judgment itu penilaian yang benar. Personal discipline. Abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Sebuah kemampuan yang menghasilkan ketenangan, pemikiran yang tenang, berimbang, dan juga penguasaan diri. Itu yang dibilang sebagai ketertiban. Tapi saya bergumul nih. Apa sih? Karena orang sering takut waktu dia mengobarkan roh yang di dalam. Munculnya nanti kok jadi ketawa-ketawa. Munculnya kok guling-guling. Munculnya kok aneh-aneh. Gitu. Lalu dia bilang, ini gak tertib nih. Bukankah itu roh yang membangkitkan ketertiban? Gitu. Saya mau di situ dulu. Ya kan? Bukan. Nih, catatan saya yang utama di situ. Jadi ya, saya kembali ke tadi ya. Dia tidak memberikan roh ketakutan. Roh ketakutan itu apa? Roh ketakutan itu adalah takut kehilangan, takut rugi, takut atau malu mengakui imannya di depan banyak orang. Itu nanti yang dikatakan di ayat yang ke-8. Ya. Oleh karena itu, ini saya baca terjemahan literal ya. Jangan dibuat malu akan kesaksian tentang Tuhan kita, atau juga akan aku selaku tawanannya. Sebaliknya, hendaklah engkau selalu menderita bersama dalam Injil sesuai dengan kuasa Allah. Jadi malu karena apa? Dia bilang 2, kesaksian tentang Tuhan, dan juga Paulus waktu itu kondisinya di penjara. Mau malu nggak? Punya bapak rohani yang karena iman, dia ada di dalam penjara. Dan malu karena bersaksi karena Tuhan. Itu ya. Itu namanya roh ketakutan. Itu. Didorong oleh rasa takut. Orang yang kehilangan ketabahannya, padahal itu syarat yang dibutuhkan mengikut Tuhan. Takut yang berlebihan, takut rugi, takut kehilangan. Itu ya. Karena itu dia nanti gagal mengikut Kristus sebagai Tuhan. Itu definisinya. Ketakutan itu karena takut, kalau aku gini, nanti orang ngomong apa? Kalau roh itu bekerja begini, nanti orang anggap aku apa? Kalau aku menyaksikan, menceritakan pengalamanku, ini terjadi loh. Ya. Jadi banyak orang menyimpan pengalamannya dengan Tuhan. Karena nanti takut, oh kamu kurang objektif.
Kamu terlalu subjektif, itu kan pengalamanmu, belum tentu orang lain mengalami itu. Saya bahkan ketemu, mami ikut waktu itu, profesor, ngalami mujizat, anaknya sembuh, ini semua, dapat pertolongan-pertolongan ajaib. Saya tanya kok enggak kesaksian, tadinya mau, tapi saya pikir lagi, profesor ya kan, kalau saya bersaksi, nanti gimana dengan orang lain yang anaknya enggak sembuh, dengan anaknya yang enggak dapat pertolongan. Loh, bukankah imannya bangkit dengan itu? Gitu. Harusnya, ternyata ada pertolongan, ternyata ada jalan. Tuhan bisa pakai siapapun, tidak harus mengalami persis sama seperti dia, ya kan? Tapi bahwa ketika orang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu mendengarkan, gitu loh. Tapi disimpan, gitu. Padahal mengalami, tapi cerita dengan kami berdua di kantornya. Gitu. Nah itu loh, jangan itu roh ketakutan. Takut kalau kita cerita pengalaman kita dengan Tuhan, lalu kita kehilangan apa? Reputasi, kehilangan nama baik, ya kan? Kehilangan respect dari orang mungkin. Itu. Dan banyak orang sekarang di gereja mungkin tidak langsung ngomong Roh Kudus, enggak. Jangan. Nanti orang bingung. Nanti aja di belakang kan gitu. Ya kan saya sering ngomong, kita kan bukan ngasih pengumuman dengan bahasa roh, ya kan? Menyambut orang dengan bahasa roh kan bukan. Waktu kita berdoa, menyembah, boleh dong menyembah dengan roh, gitu. Ngomong kepada Tuhan, gitu. Karena itu bahasa doa. Memang kalau karunia bahasa roh itu harus ditafsirkan. Tapi bahasa roh sebagai bahasa doa, boleh berdoa kok. Tapi kalau orang menyampaikan itu tiba-tiba suaranya menjadi lebih keras, dominan dari yang lain. Itu harus ditafsirkan karena itu pesan untuk jemaat. Itu loh. Itu namanya karunia bahasa roh. Sedangkan kalau kita berbahasa roh itu rohmu mengungkapkan diri. Gitu loh. Beda. Itu ya. Beda yang dimaksud Paulus itu. Jangan semuanya, tiba-tiba semua. Nah, itu kalau yang gitu menyampaikan pesan ke jemaat, juga bernubuat pun satu-satu kok. Tiba-tiba kamu sampaikan, ada begini Tuhan, begini. Tiba-tiba salah semua ngomong, Tuhan begini. Jangan, itu harus ditertibkan yang seperti itu. Ditertibkan tahu artinya? Ditaruh di bawah urutan, ditempatkan di bawah otoritas. Otoritasnya siapa? Yang di situ, pemimpinnya. Ada nabi nggak? Ada gembala nggak? Ada rasul nggak? Siapa orang yang punya otoritas di tempat itu? Dia bisa menertibkan di bawah urutan. Kayak tentara itu loh, sesuai kepangkatannya. Oke, ya kalian ya punya karunia kenabian, tunggu. Sekarang Matius dulu, sampaikan santuan. Oke, ya udah selesai. Ya, Krisya, udah. Itu namanya tertib. Ada orang dengan otoritas yang mengatur, itu loh. Nah tapi siapa otoritas paling tinggi? Roh Kudus, itu loh. Nah seringkali itu, otoritas paling tingginya diambil sama manusia. Dia yang menentukan tertibnya kayak gimana. Otoritas paling tingginya tetap Roh Kudus. Gitu loh. Kayak perwira itu kan ngomong sama Tuhan Yesus kan. Aku ini orang di bawah otoritas. Aku ini meskipun pangkatnya kolonel, di atasku ada jenderal. Tapi di bawahku juga ada prajurit-prajurit. Selama dia jadi tentara tidak kabur, tetap ada di bawah kepemimpinan jenderalnya. Dia bisa nyuruh semua pangkat di bawahnya, ya kan. Tapi kalau dia udah nggak jadi tentara, meskipun tadinya dia kolonel, dia nyuruh anak buahnya masih ikut. Enggak, gitu loh. Itu sudah tidak di bawah otoritas. Gitu loh. Nah waktu orang tidak lagi di bawah otoritas Roh Kudus, dia yang punya otoritas, dia yang ngatur tertibnya kayak gimana, kapan selesainya, harusnya gimana, manifestasi jangan terlalu ekstrem, itu manusia yang ngatur. Itu karena ketakutan ini loh, dengan apa yang akan dikatakan manusia. Dia takut kehilangan, takut rugi. Nanti gimana penilaian orang, gimana anggapan orang. Orang akan menganggap kita aneh, orang akan itu semua. Saya kasih ayat. Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Yuk, Yohanes 12, 42 dan 43. Baca bersama, 2, 3. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka, nah itu loh, lebih suka akan kehormatan manusia. Loh, kalau kamu tiba-tiba lewat Roh Kudus, ketawa-ketawa,
terhormat nggak sih menurut manusia? Tenang aja kalau kamu nggak terhormat. Saya sekolah teologi 10 tahun, lulusan dari Inggris. Dulu saya aja kalau Tuhan suruh nyampaikan pesan gini, khotbahnya nggak sistematis Tuhan. Orang ngomong apa ya denger ini ya? Katanya PhD, itu khotbahnya kayak gitu, cerita-cerita aja. Saya bersyukur saya pernah dengar kesaksian Eddie Baker, PhD, juga doktor sistematik teologi dari King's College London. Waktu dia melayani itu, orang cuma nangis. Satu kali dia di kamar mandi, lagi di dalam toilet, ibu-ibu dua lagi cuci tangan, bilang, siapa pembicara sesi berikutnya? Eddie Baker. Paling nangis-nangis saja. Di dalam dia udah mendidih nih. Belum tahu dia, aku ini doktor teologi sistematika, mau tak buktikan ini. Belum tahu kalau aku jelasin ini gini-gini semua bahasa aslinya, aku juga tahu semua dengan itu. Roh Kudus ngomong, kamu mau ngapa? Dia masih gak terima. Dia pengen keluar, Roh Kudus nahan dia di dalam situ sampai ibu-ibu itu pergi. Terus setelah itu dia pergi, dia pulang minta diantar dulu sebelum sesinya ke rumah tempat dia menginap. Dia mau persiapin, dia baca buku-buku banyak. Terus di situ Roh Kudus negur dia. Kamu mau jadi kayak orang lain? Oh enggak Tuhan, enggak. Nanti pengalaman kedua, dia pergi ke toko buku, di antara sesi itu mau membuktikan bahwa dia ini dokter, bukan cuman kalau dia pegang mic ini, Roh Kudus, silakan. Orang nangis-nangis semua gitu. Cuma nangis-nangis. Waktu di toko buku dia rebah. Terus dia tahu penglihatan. Dia pakai sepatu badut. Gitu. Karena coba untuk jadi orang lain. Apa kamu gak rela kalau begitu? Dan setelah itu Tuhan mengkonfirmasi loh. Gembala-gembala ngomong, kami dipulihkan loh, kami tadi segar loh. Setelah nangis, setelah dilawat Tuhan itu lebih penting kan. Daripada kita, bukan berarti terus oke kita nangis-nangis saja, bukan. Tapi kalau dia yang punya otoritas, dan waktu itu dia mau supaya mereka hanya menangis, it's okay. Memang resikonya adalah kamu akan kehilangan reputasi. Tapi saya bersyukur, PhD King's College itu bagus, University of London. Saya punya disertasinya tebelnya segini tentang bahasa roh. Dia kaitkan itu dengan satu teologi dari Gereja Ortodok Timur. Disertasi beneran itu. Tapi Tuhan pakai Eddie Baker melayani. Nangis-nangis gitu aja, khotbahnya gak panjang. Nanti orang udah nangis itu. Ternyata itu dilawat Roh Kudus. Dipulihkan, disegarkan. Itu mengobarkan sesuatu yang di dalam mereka yang mungkin sudah mulai padam. Sudah mulai tinggal bara-bara kecil dengan begitu semua gitu. Tapi rela gak? Yang punya otoritas tertinggi itu Roh Kudus dalam diri kita. Bukan kita. Ukuran ketertibannya adalah kita menaruh diri di bawah otoritas Roh Kudus. Gitu loh. Bukan kita yang ngatur. Sesuai karunia ya, sesuai jabatan ya, tapi Roh Kudus yang sepenuhnya. Gitu. Nah misalnya nih, ada satu penubuat, terus di situ ada kembalinya pemimpinnya Nabi bilang, tolong ya, kamu tunggu nanti setelah ini ya. Wah enggak dong saya begini. Nah itu namanya tidak bisa diatur. Gitu. Nanti kalau misalnya pemimpinnya salah, pemimpinnya bertanggung jawab kok sama Tuhan kok. Tenang aja, kamu ikuti otoritas yang di situ. Tapi kalau kamu diberi otoritas di situ, dan kamu memakai ukuranmu, ketertibanmu sendiri untuk membatasi pekerjaan Roh Kudus, yaitu nanti pemimpinnya yang bertanggung jawab. Tenang aja. Tundukkan diri aja di bawah otoritas itu. Nggak usah dilawan. Ya kan? Di tempat itu tolong ya, Kak, kalau di sini jangan bahasa roh keras-keras dengan itu semua. Ya kalau kamu tamu di situ dengan itu, ya dong. Berdoa dong, supaya nggak usah keras saja dalam hati udah mengalir keluar dan orang dilawat. Itu ya, itu. Kan itu under authority, karena kamu sedang ada di tempat di mana ada otoritas lain di atasmu. Gitu loh. Kalau ternyata dia yang membatasi Tuhan, dia yang bertanggung jawab, bukan kamu. Gitu loh. Tapi kalau kamu karena takut dianggap aneh, dianggap itu terus kemudian enggak kamu simpan, itu lain. Ya, itu. Markus 8 ayat 38, sebelum saya pindah ke yang lain, baca sekali lagi. Markus 8 38. Markus 8:38, 23. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Satu lagi Lukas 16 ayat 15. Lukas 16 ayat 15.
Oke. 2, 3, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Nah seringkali kita malu, ya kan? Karena lu enak lu sebenarnya. Roh Kudus keluar mengalir, lawat terus kita dilepaskan, ada luka yang disembuhkan, ada bagian yang kosong diisi, ada bagian yang retak ditambal, semuanya dengan itu. Tapi kita masih ada yang ngomong, ya Tuhan enggak apa-apa, tapi jangan gitu manifestasinya ya Tuhan. Gitu. Yang agak terhormat aja gitu. Itu Eddie Baker dilawat Tuhan 10 hari, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia nggak bisa jalan, dipapah terus 10 hari kayak orang mabuk. Nanti waktu datang lagi ke tempat ibadah itu di Toronto, gitu lagi, balik lagi. Kepala di bawah, kaki di atas. Terus sempat dia kan masih sadar, tapi enggak bisa itu. Pikirannya masih sadar begini. Kalau dirasuk roh jahat lain, pikirannya enggak sadar, ya kan? Kalau Roh Kudus pikirannya masih sadar, tapi dia bilang, Tuhan, kalau profesor-profesorku di University of London lihat ini, mereka ngomong apa ya? Masih muncul gitu. Kamu masih mau hormat manusia, Roh Kudus ngomong gitu. Itu loh. Kamu pilih mana? Saya bilang bukan terus cari aneh-aneh gitu ya, enggak. Wong itu kamu berjumpa dengan dia dan jiwa tubuh ini enggak kuat karena ketemu dengan kemuliaan sebesar itu. Gitu loh. Makanya munculnya efeknya seperti itu. Gitu. Kamu pilih mana? Takut itu takut manusia sebenarnya. Takut reputasi hilang, takut nama baik, takut penilaian orang gitu loh. Dan nanti akhirnya takut bersaksi, takut cerita pengalamannya pribadi dengan Tuhan. Takut dianggap terlalu melebih-lebihkan kok kamu cerita. Nah, padahal saya baca John Cilik. Menarik. Dia bilang ada 3 hal. Kalau kamu mau rohmu terus berkobar dan menyala, apimu terus besar di dalam dirimu. 1, hubungan pribadi sama Roh Kudus. 2, baca firman. Kita udah tahu kan, ya kan? Baca firman, jatuh cinta sama firman. Kalau kamu udah kehilangan cintamu sama firman, pasti berubah. 2, sama Roh Kudus terus sama itu. Yang 3, bersaksi pengalamanmu sama Tuhan. Karena kesaksianmu adalah deklarasimu. Nah kalau kamu tidak berani bersaksi, karena takut dianggap aneh, dianggap itu semua. Sudah. Memadamkan juga apa yang di dalam ini. Gitu loh. Nah saya menerjemahkan roh ketakutan itu roh pengecut. Yang lebih memilih hormat manusia. Dia tidak memberikan itu, tapi dia memberikan roh keberanian. Dia memberikan kuasa. Dia memberikan mighty power, love, and self-control. The Passion Translation. Ya. Nah kenapa kok orang takut? Itu. Ayo baca. Matius 8:26. Matius 8:26. 2, 3. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi terus sekali. Jadi takut itu sebabnya apa? Kurang iman. Kurang percaya itu kurang iman. Kurang iman di sini itu oligopistos, little in number, kecil dalam jumlahnya, kecil dalam kuantitasnya. Imannya kecil. Coba baca. Matius 6 ayat 30. Ayo. Matius 6, 30. Baca. 2, 3. Ya. Hai orang yang kecil imannya. Itu terjemahannya gitu. Kok kamu khawatir? Kecil imanmu. Matius 8:26. Oh, Matius 6:30. Tadi Matius 8:26. Oh, Matius 6:30. Matius 8:26 dong, belum. Oh, yang tadi. Matius 14:31. Yuk, 2, 3.
Ya. Hai orang yang kecil imannya, kenapa kamu bimbang? Matius 16 ayat 8. Yuk, 2, 3. Ya, hai orang yang kecil imannya. Setiap kali murid-muridnya belum nangkep perkataan Yesus, firman, dia bilang kecil imanmu. Jadi kenapa kok takut? Karena pakainya pikiran manusia, bukan firman. Firman yang menimbulkan iman, gitu loh. Kalau muncul iman di dalam, tadi masalah apa? Tentang makanan, ya kan? Tentang alam, danau, yang angin dengan gelombang. Terus masalah apa lagi tadi? Tidak ada roti. Waktu Tuhan Yesus ngomong mereka cuma punya 1 roti kurang itu ya, ragi orang Farisi itu semuanya. Semuanya waktu mereka belum nangkep itu dia bilangnya, "Hai kamu yang kecil imanmu." Gitu. Jadi kecil imannya karena apa? Ya pasti karena kurang firman. Karena iman timbul dari pendengaran firman. Dan waktu pendengaran akan firman kurang, jiwamu dikuasai apa? Oleh keadaan. Takut kurang, takut apa lagi? Takut dengan badai, takut dengan keadaan. Dan mereka heran, loh kok bisa? Iya. Jadi gimana caranya? Bukan diberani-beranikan, bukan. Tambahin firman. Karena firman masuk harus diembusi roh dulu sampai jadi rema dalam diri kita. Iman itu munculnya dari situ. Jadi iman, nah ini firman yang kita baca terus ini apa? Memperbarui pikiran. Belum langsung jadi iman. Nanti yang bagian-bagian diembusi roh tertentu itu baru jadi iman. Gitu loh. Terus. Kamu kan baca terus berkali-kali ya tentang ini misalnya. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus mengubah air, Tuhan Yesus membuat mukjizat terus. Sampai itu jadi rema di dalam dirimu bahwa dia miracle worker. Saya kemarin tuh, dia itu Tuhan yang melipat gandakan. Tuhan singkapkan kok Tuhan yang melipat gandakan. Karena dia Tuhan yang melipat gandakan ya. Tadi saya mau mampir tapi gak jadi karena saya ngitung kemarin. Air pembasuhan kaki itu tidak mungkin pakai aqua kan. Tidak mungkin pakai le mineral kan. Sudah kalian sebut merek aja yang lain ya kan. Itu pasti air sumur lah ya kan. Air pembasuhan kaki yang dituang ke tempayan itu loh. Saya ngitung tuh. Tangki yang biasa kami beli itu di kampus itu. 400.000 dapatnya 8.500 liter. Berarti 1 liter cuma Rp47. Bulatin aja jadi 1 liter Rp50. 1 liter Rp50. Waktu pemimpin pesta minum anggur itu dia bilang apa? Kok kamu nyimpen anggur terbaik belakangan? Saya cek kemarin harga anggur terbaik di toko wine di Jakarta aja. Memang di Indonesia mahal kan. 1 botol. Yang paling mahal di toko itu 10 juta. Kalau kamu ngerti Tuhan Yesus itu miracle worker. Allah yang sanggup mengubah air menjadi anggur itu. Rp50 bisa jadi 10 juta. Berapa kali lipat? Rp200.000 kali lipat. Ya dong? 200.000 kali 5, 1 juta. Kali 50, 10 juta. Hitung aja, aqua lah modalnya 10.000. 10.000 jadi 1 juta mau gak? Ada gak? Itu kan makanya orang kan banyak dibohongin sama koperasi macam-macam gitu kan. Oh iya, kamu kasih uangmu, padahal nanti dibungain 5% gitu aja udah seneng dengan itu. Kenapa gak kamu dengan Tuhan? Rp50 jadi berapa? 10 juta. Berapa kali itu? 200.000 kali. Gila. Tapi kalau itu belum jadi pewahyuan, jadi pengetahuan. Oh iya, Papi kemarin cerita begini ya. Itu 66M udah jadi pewahyuan belum dalam dirimu? Itu loh. Minta Roh Kudus singkapkan itu jadi pewahyuan. Begitu jadi pewahyuan jalanmu pasti beda. Coba di rekeningmu ada 60.
Kamu pernah nyoba nggak? Nanti tak pinjemin duit kapan-kapan gitu ya, uang cash. Itu dulu saya dengar seorang konsultan bisnis ngajarin gitu. Coba kamu ya, bawa uang aja. 10 juta. Terus kamu jalan-jalan ke mall. Lihat barang-barang itu tanpa beli. Tapi di dalam dirimu kamu ngerti nggak? Ini bisa aku beli sebenarnya. Oh ini bisa. Oh bisa. Jalanmu beda nggak? Cara masukmu beda nggak? Beda. 66M tuh kamu udah dapat wahyuan roh belum? Ngerti di dalammu ini 66M. Oh, cara jalanmu pasti beda dong. Beda. Apa perlu dibeli sekalian aja nih sama toko-tokonya? Oh gitu kan? Itu udah. Itu loh. Tapi selama belum, itu berarti belum. Dia masih logos, belum rema. Ya kan? Kamu udah mulai tahu nih. Nyebrangin 66M itu yang udah kamu hitung itu sampai jadi rema dalam dirimu. Butuh Roh Kudus, kita nggak bisa. Makanya orang yang mempunyai dia akan diberi. Firman itu ya kan harus kamu selidiki. Tuhan nabur semua kok. Tapi ada 4 jenis tanah. Untuk supaya jadi tanah yang berbuah itu. Tanggung jawab kita. Karena di bawahnya bilang gini, barang siapa mempunyai dia akan diberi. Gimana caranya mempunyai? Mengingini. Ya Tuhan. Firman apa yang udah kamu punya, lakukan itu. Terus yang lain kamu minta. Nanti akan diberi. Diberinya itu disingkapkan. Gitu loh. Ingat ya. Lagi. No, this one. Kain ya, buat yang gak nonton itu ya. Disingkapkan itu bukan berarti botolnya gak ada sebelumnya. Tapi ditutupin. Tutupin ini bukan untuk disembunyikan. Tapi untuk ditemukan. Gitu. Oke, belok saya sekarang. Baca Amsal. Kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan sesuatu. Apa ya bahasa Indonesianya? Amsal 25 ayat 2. Oke, situ aja. Ikut Roh Kudus. Amsal 25 ayat 2. Ayo, baca bersama. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidik. Tahu nggak kata sesuatu itu? Sebenarnya bahasa Ibrani-nya itu dabar. Dabar itu puluhan kali lebih, ratusan kali diterjemahkan firman. Tapi kenapa di sini sesuatu? Jadi kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan firman. Tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki firman. Kamu mau sampai ke level raja nggak? Yang disembunyikan Tuhan itu bukan untuk disembunyikan, tapi untuk ditemukan. Buat siapa? Buat yang mau menyelidiki. Menyelidiki gimana? Menggali. Saya punya catatan. Mencari, memeriksa secara menyeluruh dan mendalam. Dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati. Masuk, menguji, explore. Explore itu sampai disingkapkan, dibongkar. Ya, orang tuh gali tanah, menemukan batuan. Kemudian batuannya diperiksa lagi, dipecah, dibawa ke lab, diperiksa kandungannya apa. Ada emasnya, ada ini. Waktu ada emasnya diperiksa lagi, berapa persen. Itu explore. Banyak orang baru gali tanah, oh cuman adanya batu-batu. Loh, sudah kamu periksa belum? Kandungan mineralnya apa? Ada emas, ada logam, ada batu bara, ada minyak bumi atau apa? Belum. Itu belum menyelidiki. Baru baca begini, kok sudah? Belum. Sampai ketemu ini, oh di sampelnya. Oh iya sekian persen, oh belum ada apa-apa, cari yang lagi-lagi. Sampel lagi, diperiksa lagi, diselidiki, digali. Investigasi. Gimana orang menyelidiki pembunuhan seseorang yang tidak ada di tempat, tapi dia coba cari alurnya gimana, ya kan? Yang pernah baca Detektif Conan nggak? Ini kira-kira siapa, caranya begini, ini semua. Alurnya diperiksa semua, tempatnya, lokasinya, kesaksian orang semua. Itu firman dibegitukan. Bukan pakai pikirannya. Roh, perinduan. Sebab itu bukan ditutupi untuk supaya kamu gak ketemu. Bukan, supaya kamu cari. Apa yang menutupi kabut?
Bahasanya bagus banget. Kabot, tahu kan? Kemuliaan Tuhan. Kak Bon, itu Kak Boni. Kabot. Kemuliaan Tuhan menutupi, menyembunyikan firman. Tahu kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu kabot, itu sesuatu yang weighty, ada bobotnya, ada bebannya, ada sesuatu yang nggak ringan gitu loh. Seperti tabut itu 200 kiloan mungkin harus dipikul, tidak boleh dinaikkan kereta. Kamu mau bersentuhan dengan kemuliaan Tuhan? Mau nggak mikul 200 kilo? Kayak gitu. Mau nggak kayak Daud setiap sekian langkah, 6 langkah, potong korban. Bukan cuman semaunya sendiri. Karena mau kemuliaan Tuhan. Yang nutupi firman itu kemuliaan Tuhan. Nah supaya kamu bisa menyelidiki, membongkar ketemu firman itu, itulah kemuliaannya raja, bobotnya raja yang harus ditanggung sama orang yang mau di level raja. Membongkar, menyelidiki firman, bayar harganya di situ. Nanti ini akan disingkapkan, kamu gak bisa nyingkap sendiri. Gitu. Tuhan nanti begitu kamu mencari, menyelidiki, menantikan Roh Kudus ini apa sih firman-Mu? Bicara tuh, kok 66M di dalam diriku ini apa? Papi ini ngajak kita mimpi aja, ngomongin yang besar ngasih PR, habis itu gak dibahas ya kan? Gitu. Dibahas kalau itu belum jadi rema dalam dirimu, cuman pengetahuan. Terus minta Roh Kudus, apa sih? Kok 50 rupiah, 47 rupiah bisa jadi 10 juta itu apa sih? Kok Tuhan yang bisa melipat gandakan itu apa? Apa? Singkapkan Roh Kudus. Baca lagi kisahnya. Renungkan. Air kok jadi anggur ya? Gimana ya? Dan ternyata anggur itu menaikkan harganya dari 50 rupiah jadi 10 juta. Anggur terbaik. 200 ribu kali lipat. Wow. Kok bisa ya? Terus kamu menyelidiki. Kamu merenungkan. Kamu mencari. Kamu menggali. Kamu menantikan. Kamu minta. Terus dibuka sama Tuhan. Oh gitu toh Tuhan. Dia yang buka. Karena kamu mau bayar harganya. Nanggung bobotnya. Kemuliaan itu akan disingkapkan. Yang menutupi itu. Bukan kita. Kita nggak bisa. Waktu kamu menanti. Waktu kamu menginginkan. Waktu kamu merindukan. Dengan cara apa? Ya punya waktu mempelajari firman. Punya waktu merenungkan firman. Punya waktu untuk tenggelam dalam firman. Punya waktu mencintai firman. Itu nanti disingkapkan. Waktu kamu firmannya sambil lalu. Gitu. Saya dapat satu nih dari Derek Prince. Dahsyat, coba kamu lakukan ini aja, hidupmu pasti langsung berubah. Saya jamin. Ya, mau. Dia bilang, kamu mau jadi raksasa rohani. Kamu mau jadi pembunuh raksasa. Itu dia ngomong di tahun 90-an. Derek Prince sudah meninggal sekarang. Gampang. Exchange, dia bilang. Apa exchange? Tuker. Tuker apa? Tuker jammu baca Alkitab, waktu itu tahun 90 ya, dengan jammu nonton TV. Exchange jammu baca Alkitab dengan jammu main game dan lihat sosial media. Make sense? 30 menit, 1 jam biasanya berdoa baca Alkitab, nonton sosmednya dan main gamenya 3 jam. Exchange saja tuker. Main gamenya dan sosmednya 1 jam, ininya 3 jam. Kamu langsung jadi raksasa rohani. Lakukan terus, bukan sehari aja. Gitu dia bilang. Cara paling gampang, tukar kesenanganmu dengan waktu saat teduh pribadimu. Dia bilang, kamu akan jadi raksasa rohani. Tuhan akan bicara, mempercayakan firman-Nya, mempercayakan rahasianya. Masa rahasia dikasih ke semua orang? Kan enggak dong. Ya dong. Ya dong. Oke, nomor PIN saya adalah, ya enggak mungkin dong, tapi Mami tahu. Kan tidak. Kan saya mengikat perjanjian dengan dia seumur hidup. Gitu. Ya dong. Ya pasti tahu. Gitu loh. Kenapa kok saya kasih tahu sama yang lain? Buat apa? Gitu. Nah kita sama Tuhan, kayak gitu nggak? Nanti dia akan singkapkan itu. Dan begitu kita ngerti firman-Nya, kita ngerti itu disingkapkan. Loh gampang banget ya Tuhan ternyata ya. Loh ternyata ya. Gitu loh. Tapi kalau itu belum disingkapkan Tuhan.
Waduh, gimana ya? 66 M masa sih kok dalam diriku? Buktinya nih Tuhan, di rekeningku nih ya, nggak ada. Nah kamu pilih mana? Kebenaran atau kenyataan? Gitu. Saya cerita sebenarnya, mau cerita kemarin, tapi nggak apa-apa ya. Ada ini, saya mau. Beberapa hari yang lalu, saya berdoa gitu. Yang ini tidak saya ceritain karena ini untuk doa pagi retreat sinode. Semua udah keluar di sini ya. Gitu. Ini bagian yang lain. Pokoknya uang di rekening saya sisa angka yang cantik sekali. Berapa ya sayang? Saya tak WA ke kamu. Sebentar ya, tak buka ya. Mana ya? Kak Debbie pernah tak tunjukin dulu angka, tapi ini beda. Ini di bawahnya yang dulu Kak Debbie. Ini angkanya ya. Coba dibaca. Nah, berapa ini? 0,42 rupiah. Tadinya masih ada beberapa ratus ribu. Saya gini, tepung segenggam minyak sedikit, makan sekali mati. Nah, udah. Harus dikasih ke siapa? Nabi. Ya kan? Saya transfer ke Mami. Sayang, ini semua kalau disimpan-simpan mati. Kasih ke Nabi aja. Ya kan? Loh, Nabi, meskipun istri sendiri, Nabi. Ya kan? Nomor rekeningnya beda. Kirim ke Nabi. Nggak ada. Sisanya tadinya ada 17.000. Saya mau beliin Mami tuh. Saya yang tunjukin dong itu. Tupperware warna pink. Ya kan? Gitu. Dengan sisa uang itu, tadinya saya udah check out. Dapat harga, tapi di cancel. Padahal mau tak kasih surprise ke Mami, tak kirim ke Semarang. Supaya diterima di sana. Wow, pasti dia pulang akan sukacita sekali, menciumi suaminya gitu ya. Karena wow, dapat sesuatu yang kesukaannya dengan itu. 2 hari saya tanya, kok nggak dikirim-kirim? Tiba-tiba duitnya dibalikin dari penjualnya. Berarti mungkin stoknya habis atau apa. Gimana sih? Saya cari barang yang lain, harganya lebih mahal. Sisa duit 17.000. Oke Tuhan, tak transfer lewat apa? GoPay. 9.000 nggak bisa, kurang katanya. Oke. Maksud Mami 9.000 kan ada biaya administrasi 1.000, jadi 10.000 kan? Nggak bisa ternyata. Oke, 10.000 udah bisa beli. Nah, datang itu, tapi datangnya udah hari Sabtu gitu ya, nggak bisa kasih surprise. Nah, waktu hari apa itu? Tengah-tengah saya berdoa 3 hari itu. Aku mau gini, mau tak screenshot, kirim istriku. Udah habis semua nih, udah matinya lebih cepat ya kan, gitu. Udah habis semua, mau tak screenshot, tak buka dong. Kaget sendiri, karena berubah. Wow, ya kan? Makanya there is more ya, Kak Yos sama Kak Dewi. There is more. Tiba-tiba berubah. Oke, jadi begini, berapa ya? Gini ya. Iya, betul. Betul dong. Oh kurang lagi, enggak apa-apa, nanti tambahin sini. Waktu saya mau screenshot kasih ke Mami, kaget sendiri, loh kok berubah? Gitu, ya kan? Gitu.
Dan itu kayak, setelah sebelumnya saya merenungkan tentang bikin catatan semua ada di sini. Nih. Kalau 5 roti 2 ikan itu modalnya berapa? Cuman 140 ribu kok kira-kira kok. Berubah jadi kira-kira 200 juta. 400 juta. Yang 7 roti juga begitu, 140 ribu berubah jadi 160 juta. Wah, sekian kali lipat. Tak hitung semua di sini. Itu. Terus kalau anggur terbaik, tak googling semua. Wow. Terus lagi, ternyata ATM bukan hanya ada di BCA, di BRI, di mulut ikan juga ada ATM. Bisa keluar ikannya. Oh, itu. Kenapa saya merenungkan ini? Karena duitnya nggak ada segini tadi itu loh. Jadi waktu ini terjadi, kamu apa? Oh Tuhan, duitnya di mana gitu? Cari firman dong. Cari firman tentang kelimpahan, tentang berkat. Gimana caranya Tuhan? Kok nggak keluar? Kok nggak muncul? Padahal engkau yang punya semuanya. Padahal engkau bisa melipat kali gandakan. Tak renungkan itu. Baca Kenneth Hagin. Baca itu. Tuhan, tak perkatakan. Sampai keluar. Sampai tidur. Baring tempat tidur aja. Gini. Tuhan, gini gimana ya caranya? Ada masalah nggak Tuhan? Cek. Gitu. Perpuluhan udah belum? Kemarin-kemarin udah beres belum? Ada utang nggak? Ada sesuatu yang ini nggak? Nggak ada. Masalahnya di mana Tuhan? Ini kok kayak gini nih untuk apa? Gitu loh. Ini kenapa Tuhan? Engkau mau ngajarin, engkau mau apa? Tanya gitu loh. Terus belajar, tanya. Tak hitung kan? Tadi kan 50 rupiah, jadi itu. Lumayan. Itu. Melipat kali gandakan, 7 ribu, berubah segini. Kemarin saya hitung sekitar 62 ribu kali, 66 ribu kali. 7 ribu, jadi ini 66 ribu kali. Sedangkan kalau anggur itu sekitar 100. Iya 200, tapi kalau pakai aqua dia 142 ribu kali. Ya separuhnya, ya kan lumayan. Ada yang mau uang 7 ribu di sini berubah jadi segini, pasti mau kan semua kan? Ya no. Bisa nggak? Sampai dapat pewahyuan, kalau pengetahuan tidak akan mengubah itu. Nah, Tuhan, ini Tuhan. Dikalikan itu udah tak hitung 333 M. Ini dikalikan selisihnya pelipat gandaannya dari sini segini sampai jadi segini, ya kan? Ya. Dikalikan ini pelipat gandaannya tadi 66 ribu kali itu 333 M. Wow. Ayo Tuhan. Bisa. Gimana ya? Ayo Tuhan. Ayo, itu. Sampai kemarin tuh ini. Kak Depi imannya luar biasa. Dia ditanya, Kak Depi nanti tanya sama yang membantu untuk ngeset sound system nanti waktu kita youth camp itu. Ini nanti kalau kurang 1 hari kita butuh beli kabel semua yang gini-gini, bisa ya? Dia jawab bisa. Gitu. Oh, karena dia tidak lihat berapa saldo di rekening Oikos. Ya kan? Jadi dia bilang bisa. Oh puji Tuhan, dia bilang gitu ya. Amin. Kemarin kan aku bilang sama Depi, butuh ini, butuh itu. Ah udahlah kita minta toko musik aja sekalian sama Tuhan gitu. Oh ya kan, kamu gimana? Mintanya gitu nggak? Gitu. Waktu kamu nggak ada, kamu minta sumbernya atau cuma cari jawaban terhadap pergumulanmu? Itu loh. Nah, perempuan yang kehausan itu, dia nggak cuma minum. Waktu dia ketemu Tuhan diberi minum, keluar jadi mata air. Bayangin, orang haus kok dikasih mata air. Orang haus kan dibeli air 1 gelas juga cukup. Mau memberi secangkir air sejuk aja dapat upahnya. Tapi ketemu Tuhan Yesus dikasih mata air. Gitu loh. Jadi pergumulan-pergumulan itu digumuli dengan Tuhan. Cari firman. Kalau Pak Adi bilang Tuhan itu kan namanya firman. Kamu ketemu Tuhan, kamu harus ketemu firman. Dapat firmannya apa? Gitu loh. Firmannya apa? Ini aja gini, Tuhan. Lagi Tuhan. Piye Tuhan? Singkapkan. Nah penyingkapan itu ada grade, ada level-levelnya. Semakin dia besar, semakin nanti dia akan manifestasinya semakin jelas lagi gitu loh. Gitu. Jadi kan kamu bisa manifestasi di level puluhan ribu, ratusan ribu. Ya kan? 1 jutaan. Yang kemarin siapa yang ikut? Nggak ada ya. Sini yang ikut ke, Kak Yus sama Kak Depi. Yuda sama Dimas. Ikut ke temu Pak Victor. Kak Oce. Jadi nerobos itu, manifestasi itu ada level-levelnya. Gitu loh. Gitu. 50 ribu. 500 ribu. Naik. 5 juta, 50 juta, gitu-gitu semua. Coba, amulet ini sebenarnya harusnya sudah selesai. Sudah ada semua bahannya, tukangnya sakit aja. Gitu ya. Jadi kita waktu bayangin awal harus pasang peredam dengan ini semua. Kenapa kok kita harus pasang peredam? Karena ada sound.
Kenapa ada sound? Karena ada ibadah Holy Ground. Kenapa ada ibadah Holy Ground? Karena Tuhan nyuruh. Kalau nggak ada ibadah Holy Ground, nggak ada AC-nya, nggak ada sound-nya, nggak ada peredamnya, nggak ada. Gitu. Tapi waktu kita disuruh, kita mikir nggak? Bukan. Tuhan, ya jalan aja, mau. Gitu. 2 bulan kemudian adalah sound dengan ini alat musik datang, AC 1, 2, 4 gitu ya. Begitu dikasih sound, langsung dipanggil kelurahan ya kan. Ya 24 juta untuk pasang ini aja, harusnya kan bisa buat beli yang lain ya, sound yang lebih bagus ini. Soundnya baru kecil segitu aja udah dipanggil kelurahan, gimana kalau lebih gede kan? Mungkin kita dipanggil wali kota, kesempatan dong audiensi dengan wali kota ya kan gitu. Jangan mikirnya jelek dulu, kamu gimana sih gitu. Ya kan 10 inch ketemu dengan kelurahan, kalau 15 inch wali kota dong gitu ya. Gitu. Ya kan? Nah, gimana? Terus sekarang mau camp setelah mulai Agustus, mau KKR, pindah ke hall di sana, harus lebih besar dengan itu. Sudah dipasangi peredam, pindah lagi. Nyesel nggak kamu yang sudah nabur? Kamu tabur kemana? Ke Tuhan atau ke gedung? Tuhan yang nggak hilang lah, gitu, ya kan? Gitu. Kalau kalian lihat bangunan-bangunan yang ada di Taman Getsemani itu yang dulu tempat SOA itu dulu nabur, Wawitur Agung dengan semua Wayangki Wawitur semuanya. Ada yang jual mobil, jual apa semuanya, tabur dengan itu. Setelah Tuhan bilang pindah, dikasih ke sana. Nggak ngomong ganti rugi, nggak ngomong apa. Kamu naburnya ke siapa? Makanya lakukan dengan pengertian dan ketaatan. Bukan emosi, bukan itu. Ya kan? Kamu sedang memberi kepada Tuhan. Itu loh. Bukan kepada manusia. It's okay aja. Bahkan Papi Iman udah bilang sama Mami, ini kalau udah nanti dipasang semua, bahannya kan udah ada. Tukangnya juga udah oke. Jadi biaya ini udah tertutup ya, udah aman. Tinggal dipasang aja. Gitu. Mari kita hitung, ditutupin gipsum berapa, supaya kita menyelesaikan tugas kita. Ya kan? Karena ini tempat doa buat Salatiga. Tetap mau Tuhan suruh kita tetap di sini, pindah tempat lain, ini tetap destiny-nya tempat doa buat kita Salatiga. Gitu. Apa-apa. Bagian kita ngeluarin 5 roti 2 ikan aja kok. Gitu. Kita nggak disuruh ngeluarin 400 juta loh. Murid-murid Tuhan Yesus itu punya 200 dinar, itu kira-kira 20 juta. Tuhan 20 juta ngasih uang, ngasih makan orang 15 ribu nggak cukup. Si konsumsi pusing, ya gitu. Ya kan, itu. Ya, karena ternyata saya hitung 400 juta. Tapi kalau kamu mau beri, letakkan 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan, bisa 5 roti 2 ikan yang 140 ribu, bisa jadi 140 juta. Itu. Bukan mancing ya, kayak beli lotreo nanti dapat hadiah, bukan. Lakukan dengan pengertian dan ketaatan, letakkan di hadapan Tuhan. Nah harus dapat wahyuannya, gitu loh. Bukan untuk cari keuntungan, bukan. Tapi gimana ya? Ini ada kebenaran, ada sesuatu yang sifatnya hukum. Gitu loh. Sebab apa yang ditabur itu akan dituai, itu kan hukum ya. Orang tidak percaya pun kalau melakukan itu, dia akan menuai. Gitu loh. Itu sudah hukum. Gitu loh. Hukum itu, kamu tidak percaya bahwa benda kalau ke atas akan jatuh. Ya kalau saya lempar, dia tetap jatuh. Kamu terjun dari lantai 2, tetap jatuh. Sekalipun kamu tidak percaya, karena itu hukum, gitu loh. Barang siapa memberi, dia akan diberi, gitu. Murah hati supaya kamu terima kemurahan, hukum. Gitu. Jadi pasti terjadi ketika dilakukan, gitu loh. Hukum, gitu. Sudah jadi hukum. Nah, ada hukum-hukum ini di dalam firman yang seperti itu. Tapi bagaimana kamu ketemu bahwa dia hukum dan kamu percaya menetap di situ? Ketika kamu menyelidiki firman, baru dia singkapkan. Kalau kamu tidak menggali, tidak tinggal di situ, tidak merenungkan, nggak ngotot, nggak minta. Ingat ya, kita nggak bisa menyingkapkan sendiri, nggak bisa. Tapi usahamu itu menggerakkan Tuhan untuk menyingkapkannya kepadamu. Gitu. Jadi harus ada harganya. Itulah kemuliaan raja. Kamu mau naik nggak sampai ke level raja-raja? Raja-raja itu kemuliaannya menyelidiki firman. Membongkar firman, menguji, examine, investigate, explore firman. Kemuliaan raja. Apa yang dipesankan Tuhan pada Musa, nanti kalau ada raja di Israel ya ingat di sampingnya harus ada firman ini 24 jam.
siang malam dia harus merenungkan ini. Karena raja itu diberi kepercayaan yang sangat besar. Kalau dia tidak ngerti firman, keputusan-keputusannya lahir dari mana? Dari keadaan, dari ketakutan, ya kan? Dari suara-suara orang dengan semuanya. Bukan lahir dari kehendak Tuhan. Itu. Ya, oke. Nggak jadi lanjut ke yang tadi, karena berbelok sini, oke. Firman, selidiki, gali, sampai di situ dulu. Nanti kamu akan disingkapkan. Nanti Tuhan yang akan menyingkapkan. Nanti Tuhan akan menyatakan diri. Rema, sampai dapat rema. Sampai jadi sesuatu yang hidup. Gitu. Bukan cuman tahu. Oke, tahu dulu, harus tahu. Kalau nggak tahu, apa yang mau diterangi? Roh Kudus itu menghidupkan apa yang sudah tahu di pikiran. Dihidupkan, masuk di roh. Jadi rema. Nah kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang firman, nggak ada yang masuk. Pikiran sudah itu, wow, lu masih nggak percaya. Gitu. Orang percaya aja, belum langsung disingkapkan kok. Gitu. Jadi ketika kamu baca, renungkan, ya kan? Satu aja dari Derek Prince tadi, exchange coba. Waktu kesenanganmu dan hobimu, waktu screen time-mu dengan saat teduhmu. Tukar kuantitasnya, jumlahnya. Kalau kamu mau jadi raksasa rohani. Itu. Ya kan? Itu aja. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Engkau berbicara di hati setiap kami, Engkau menyingkapkan, Engkau menaruh kerinduan. Supaya kami tidak nyaman, puas hanya dengan keadaan yang seperti ini. Sebab ada sangat banyak yang Tuhan simpan, sembunyikan di dalam firman-Mu. Bukan supaya kami tidak mengetahui, tapi supaya disingkapkan kepada kami. Supaya itu jadi sesuatu yang berharga. Karena itu disebut rahasia. Sesuatu yang berharga hanya diberitahukan kepada orang-orang yang menginginkan. Yang merindukan, yang mempunyai. Biar kami punya mulai dari kerinduan-kerinduan yang ada Tuhan. Untuk mendengar dan mengetahui isi hati Tuhan, firman, kebenaran, hukum-hukum-Mu Tuhan. Supaya dengan demikian ada yang disingkapkan kepada kami. Ada yang diwahyukan, ada yang dinyatakan. Logos menjadi rema. Menjadi kebenaran yang hidup. Yang bisa menghasilkan yang dari roh menjadi daging dalam kehidupan kami. Semua berkat rohani di alam surgawi kami alami. Bukan hanya di dalam roh, tapi menerobos sampai ke tubuh kami. Kami alami secara fisik. Kami alami Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang jadi janji-janji Tuhan, rencana Tuhan yang kekal terjadi di bumi seperti di surga. Itulah maksudnya, supaya semua itu dialami. Supaya kami bukan hanya mengubah keadaan diri kami, tapi juga orang-orang yang bertemu dengan kami, keadaan banyak orang yang sepertinya itu minus, yang sepertinya itu menyedihkan, seperti air pembasuhan kaki. Tapi waktu Tuhan berfirman, menuruti perkataan Tuhan, dia berubah nilainya 200.000 kali lipat. Dan itu juga akan terjadi dengan bagian-bagian dari hidup kami yang mungkin masih selama ini seperti air pembasuhan kaki. Tidak dianggap, tidak dihitung, tidak diperhitungkan, jadi sesuatu yang hina, jadi sesuatu yang disingkirkan, jadi sesuatu yang mungkin tidak utama. Tuhan, bagian-bagian yang seperti itu Tuhan, dari hidup kami. Biar Engkau berfirman kepada bagian-bagian itu, respon kami seperti respon hamba itu yang mendengar perkataan Maria, apapun yang dia katakan kepadamu, perbuatlah. Kami tidak hanya mendengar dan mengetahui firman, tapi kami melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Yang Tuhan berbicara kepada kami, dan itu mengubahkan ratusan ribu kali lipat air pembasuhan kaki menjadi anggur terbaik. Wow, 50 rupiah 1 liter menjadi 10 juta 1 liter. Tuhan, karena percaya dan melakukan perkataan-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih.